Selamat pagi murid-murid SMP dan SMA Lentera Harapan Medan. Perkenalkan, saya Ibu Putri Sinaga akan memimpin devosi pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai devosi, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada saat pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang memimpin kami dan Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami untuk kami boleh merenungkan firman Tuhan, dan juga kami boleh terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik anak-anak, Ibu Putri akan melanjutkan devosi kamu sebelumnya, yaitu tentang pengakuan iman rasuli. Terlebih dahulu Ibu akan baca pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jadi dalam pengakuan iman rasul ini ada 3 pribadi yang kita percaya, yaitu kita percaya kepada Allah Bapa, kita percaya kepada Yesus Kristus anaknya, dan kita juga percaya kepada Roh Kudus. 3 pribadi ini yang berbeda ini adalah Allah yang satu, ilahi dan kekal. yakni Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus adalah Allah yang satu, ilahi dan kekal, disebut dengan Tritunggal ya. Berikutnya ini adalah firman Tuhan yang akan kita baca, terambil dari Efesus 3 ayat 9 sampai 11. Ibu Putri akan bacakan Efesus 3 ayat 9 sampai 11. Dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Baik, kita akan fokus ke ayat 10 ya. Supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga. Jadi fokusnya adalah kepada jemaat ya. Jemaat itu siapa? Gereja. Gereja itu bukanlah gedungnya, tapi orang-orangnya, orang-orang kudus ya. Orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, itulah disebut gereja ya. Jadi gereja itu adalah jemaat atau umat kepunyaan Allah, yakni orang-orang kudus. Ingat tadi kita di pengakuan iman rasuli bagian terakhir, yaitu aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am ya. Gereja berarti kita percaya kepada Roh Kudus dan adanya gereja yang kudus dan am ya, persekutuan orang kudus. Nah, inilah fokus kita pada devosi pagi hari ini, yaitu bagaimana kita berkumpul dengan orang-orang seiman ya, orang-orang kudus, dan kita itu disebut gereja ya. Jadi perkumpulan, persekutuan orang-orang kudus yang percaya kepada Tuhan itu disebut gereja. Nah, jadi di Efesus 3 ayat 9 sampai 11 ini adalah menyatakan bahwa kerinduan Tuhan adalah ketika umatnya itu bersatu ya. Ketika orang-orang kudus itu bersatu di dalam gereja atau di dalam persekutuan yang disebut jemaat. Nah, disitulah terjadi ya doa ya kan, kemuliaan dan juga hormat bagi Allah. Nah, jadi persatuan orang-orang kudus itulah yang diperkenankan oleh Allah. Nah, jika iman kita adalah kepada Kristus, kita percaya kepada gereja yang kudus dan am. Am di sini mencangkup seluruh umat Allah di segala waktu dan tempat, dan persekutuan orang kudus. Dengan demikian, orang Kristen bersukacita karena menjadi bagian dari gereja yang baginya Yesus telah mati. Ya, jadi
Yesus itu mati untuk siapa? Untuk gereja. Sekali lagi, gereja itu bukanlah gedung, tapi perkumpulan orang-orang kudus, yaitu orang-orang yang percaya kepada Kristus. Jadi Yesus mati untuk gereja atau untuk jemaat atau untuk umatnya, ya. Maka diperkenankanlah ketika kita, ya, sama-sama orang percaya bersatu di dalam doa memuji dan memuliakan Tuhan. Itulah disebut jemaat gereja atau umat, ya kan? Nah, inilah sesuai dengan perkenanan Tuhan bahwa orang-orang percaya hendaknya berkumpul bersatu di dalam doa untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Berikutnya ada pertanyaan refleksi, ya. Yang pertama, apakah kamu percaya kepada Yesus Kristus? Jika kamu percaya kepada Yesus Kristus, apakah kamu telah mengucapkan pengakuan iman rasuli di hadapan jemaat atau dalam doamu pribadi? Yang ketiga, apa saja yang kamu pahami dari pengakuan iman rasuli? Kemudian terakhir, bagaimana dengan kehidupan doamu? Apakah kamu sudah berdoa bersama dengan orang-orang percaya lainnya, yaitu gereja, ya? Nah, silakan kamu jawab pertanyaan refleksi ini dan kamu renungkan, ya, bagaimana kamu sebagai anggota, ya, atau salah satu orang kudus atau salah satu orang percaya kepada Kristus itu mau berkumpul bersama dengan orang-orang percaya lainnya untuk bersatu di dalam doa memuji dan memuliakan Tuhan. Itulah disebut gereja, atau itulah disebut umat kepunyaan Allah, atau itulah disebut jemaat. Ya, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini kami boleh mengetahui bahwa gereja itu bukanlah gedung, melainkan gereja adalah jemaat atau umat kepunyaan Allah, yakni kami, orang-orang kudus, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang berkumpul untuk bersatu di dalam doa dan memuji dan memuliakan Tuhan. Kami bersyukur kami disebut umat kepunyaan Allah. Kiranya Tuhan yang membimbing dan menyertai kami untuk senantiasa kami memiliki kehidupan doa yang bersekutu bersama dengan orang-orang kudus lainnya untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, pimpin kami dalam satu hari ini, kiranya kami boleh memuliakan Tuhan dengan setiap hal yang kami lakukan, terutama di dalam pembelajaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, devosi kita selesai. Silakan anak-anak menulis refleksinya. Tuhan Yesus memberkati.